معاني أسمى دستور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Banyak dari kita ingin hafal Al-Quran atau ingin di samping membaca Al-Quran juga paham akan makna yang terkandung di dalamnya. Kendala umum yang dihadapi bagi mereka yang akan membaca atau menghafal Al-Quran adalah kesulitan untuk memahami maksud dari ayat-ayat yang dibaca. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita untuk membaca tafsir agar faham apa yang kita baca. Akan tetapi, dengan kesibukan sehari-hari serta berbeda latar belakang dari tiap individu, terkadang tidak ada waktu bagi kita untuk membaca tafsir atau bahkan sulit memahami tafsir karena ditulis dengan bahasa Arab. Didasari itu, dalam video kali ini dan video-video selanjutnya, channel Ngaji Bahas Al-Quran mencoba membahas, mengumpulkan kandungan tema-tema tiap surat di Al-Quran secara umum, disajikan dengan mudah, cepat melalui gambar bagan. Diharapkan dengan ini bisa membantu kepada mereka yang akan menghafal atau membaca salah satu surat di dalam Al-Quran untuk memahami isi kandungan surat secara umum, walaupun tetap kita harus merujuk kepada tafsir agar lebih paham secara mendalam. Lebih baik kepada mereka yang melihat video ini sudah mendownload terlebih dahulu file bagan tiap surat yang kami simpan di deskripsi atau fanspage Facebook di Ngaji Bahas Al-Quran, serta dianjurkan sambil memegang Al-Quran. Bagan ini kami rangkum dari kitab Sofwatut Tafasir karya Ali As-Sobuni dan kitab Khoroid Al-Dhihniyah li Suwaril Quran karya Sofiyah Abdurrahman. Terima kasih, semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami Al-Quran. Agar terus berkembang, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, channel Ngaji Bahas Al-Quran. Dan untuk pertemuan perdana ini, insya Allah saya akan membahas tema-tema umum yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah biidnillahi ta'ala. Surat Al-Baqarah tajuk umumnya atau tema umumnya membahas konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di awal Al-Baqarah disebutkan contoh-contoh manusia yang diamanat sebagai khalifah di muka bumi. Bagaimana sikap manusia terhadap agama Allah, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Lalu setelahnya diceritakan kisah Nabi Adam, contoh pertama manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Adam diturunkan dari bumi, dari surga, bermaksiat, kemudian bertaubat dan diterima taubatnya. Dari kisah Nabi Adam juga diketahui tentang bagaimana utamanya ilmu. Nabi Adam diutamakan, dimuliakan karena ilmu daripada para malaikat. Kemudian ada juga cerita tentang Bani Israel, contoh umat yang gagal menggemban amanat khalifah. Diingatkan atas nikmat-nikmat Allah, tetapi mereka ingkar dan membangkang. Yang paling jelas pembangkangan mereka adalah tentang diceritakan dari kisah sapi betina. Dari kisah sapi ini merupakan peringatan kepada umat Islam agar jangan seperti mereka. Kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat membuat mereka tidak bisa menjadi khalifah di muka bumi. Setelahnya diceritakan kisah Nabi Ibrahim, salah satu contoh yang sukses juga mengemban amanah khalifah di muka bumi, yang darinya diambil pelajaran bahwa yang mampu mengemban amanah sebagai khalifah adalah manusia yang baik dan soleh. Dan di kisah Nabi Ibrahim juga disebutkan Nabi Ibrahim berdoa agar diutus Nabi Muhammad, yang dari Nabi Muhammad ini menjadi contoh teladan bagi umat manusia jika ingin menjadi khalifah di muka bumi. Itu kurang lebih di bagian pertama, di juz pertama pembahasan yang di surat Al-Baqarah. Di bagian kedua di surat Al-Baqarah secara umum membahas tentang konsep kepemimpinan manusia sebagai khalifah berupa syariat yang mencakup seluruh aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Diawali dengan akidah, pembahasan tauhid, mengagungkan Allah, diceritakan tentang penciptaan makhluk, kekuasaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan. Setelahnya ada konsep awal tuntunan syariat yang dianjurkan bagi kita untuk makan makanan yang halal, panduan menjadi orang yang bertakwa. Setelah itu ada konsep syariat yang berupa ibadah, mencakup seluruh rukun Islam, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian setelahnya konsep syariat berupa jinayat, hukum-hukum hudud, ada diceritakan tentang qisas. Kemudian setelahnya ada konsep syariat bidang keluarga. Di bidang keluarga ada pembahasan tentang bagaimana memilih istri, tolak dan iddah, khulu', menyusui, tolak sebelum istri digauli, kemudian bagaimana sikap istri yang berkabung terhadap suami yang meninggal, dan wasiat.
Diceritakan juga tentang konsep syariat yang berupa jihad. Lalu konsep syariat di bidang ekonomi, bagaimana cara infak sedekah din Allah, diharamkannya riba, dan ketika berhutang disyariatkan untuk ditulis. Itu kurang lebih pembahasan di bagian kedua di surat Al-Baqarah. Seakan-akan di surat Al-Baqarah ini memberikan contoh dan memberikan jalan bagaimana seorang manusia yang hidup di muka bumi ini memakmurkan dunia ini menjadi wakil Allah di muka bumi ini yang seharusnya sesuai tuntunan syariat. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi bisa amanah terhadap apa yang Allah emban kepada kita, yaitu pengganti wakil Allah di muka bumi. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.